Adapun teori-teori perubahan sosial yang mau kita bahas ada 4 macam. Yang pertama yaitu teori evolusi, yang kedua adalah teori konflik, yang ketiga adalah teori fungsionalis, dan yang terakhir adalah teori siklus yang nanti akan disampaikan oleh para ahli. Selamat memperhatikan. Yang pertama yang mau kita bahas adalah teori evolusi. Teori evolusi beranggapan bahwa suatu perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu terjadi secara lambat dan memerlukan proses waktu yang panjang serta bertahap. Masyarakat akan mengalami perubahan dan berkembang dari tahap peradaban yang sederhana menuju tahap peradaban yang lebih kompleks, dan itu memerlukan waktu dan tahapan yang lama. Nah, 3 kategori dari teori evolusi perubahan sosial yang mau kita bahas hari ini adalah yang disampaikan oleh Alex Inkeles. Ya, Alex Inkeles membagi 3 teori evolusi ke dalam 3 macam. Yang pertama teori evolusi unilinear, yang kedua teori evolusi universal, yang terakhir yaitu teori evolusi multilinear. Yang pertama yang mau kita bahas adalah teori evolusi unilinear. Pandangan teori unilinear mengasumsikan bahwa semua perubahan sosial di masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama ya. Jadi mengikuti jalur evolusi yang sama, yaitu berasal dari bentuk yang paling sederhana ke bentuk yang lebih kompleks atau sempurna. Contohnya adalah perkembangan peradaban manusia dari zaman primitif, tradisional sampai pada modern. Salah satu dari teori ini yang pernah mendominasi pemikiran barat adalah teori evolusi dari Lewis Morgan yang mengatakan bahwa semua masyarakat berkembang melalui 3 tahap, yaitu dari kebuasan, barbarisme, dan akhirnya mengenal suatu peradaban. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat bagan atau gambar di samping. Ya, pada gambar diperlihatkan bahwa proses perubahan sosial di masyarakat itu diawali dari masyarakat primitif, kemudian berkembang menuju proses masyarakat tradisional, dan diakhiri dengan masyarakat modern. Jadi menurut teori evolusi ini bahwa perubahan sosial di masyarakat itu melalui proses yang panjang, memerlukan waktu yang lama, dan mereka bertahap dari proses yang paling sederhana sampai yang kompleks. Teori yang kedua yaitu teori evolusi universal. Berbeda dengan teori unilinear, kategori teori evolusi yang satu ini menyatakan bahwa suatu perubahan atau perkembangan masyarakat itu nggak melulu melalui perubahan yang tetap, karena pada dasarnya kebudayaan manusia itu telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Herbert Spencer bahwa prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen atau masyarakat yang seragam menjadi masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Yang ketiga yaitu teori evolusi multilinear. Ya, teori evolusi multilinear itu memiliki pandangan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dengan beragam cara. Tidak melulu harus selalu mengikuti satu garis evolusi. Artinya di sini masyarakat itu bisa mengalami perkembangan sesuai dengan caranya atau kebiasaannya masing-masing. Yang penting proses akhir dari perubahan itu adalah menuju masyarakat industri. Contoh dari teori evolusi multilinear dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat perkotaan. Hampir semua masyarakat perkotaan itu dapat dikatakan sebagai masyarakat modern karena masyarakatnya telah mengenal proses industrialisasi. Menurut teori multilinear ini, bahwa setiap masyarakat perkotaan tidak harus melalui urutan tahapan perkembangan yang sama untuk mencapai pada proses modern. Mereka punya cara yang berbeda dalam meraihnya. Sebagai sebuah contoh, kita bandingkan antara Bali dengan Tangerang. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, Bali menggunakan atau mengembangkan pariwisata. Sementara Tangerang itu lebih condong pada pengembangan industri garmen. Itu contoh bahwa meskipun berbeda cara,
tapi tujuannya sama, yaitu mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Teori perubahan sosial yang kedua yang mau kita bahas adalah teori konflik. Menurut pandangan teori konflik, yang konstan atau tetap terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik, bukannya sebuah perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni pertentangan antara kelas kelompok penguasa dengan kelas kelompok tertindas. Oleh karena konflik selalu terjadi, maka perubahan juga akan terjadi. Secara sederhana dapat diartikan selama ada konflik, maka di situ ada sebuah perubahan. Salah satu tokoh yang mengemukakan tentang teori konflik adalah Karl Marx. Menurut Marx, konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya. Menurutnya, konflik yang paling tajam akan terjadi antara kelas proletar atau para buruh dengan kaum borjuis atau kaum pemilik modal atau kapitalis, yang diakhiri dengan kemenangan kelas proletar atau buruh sehingga tercipta masyarakat tanpa kelas. Penerapan teori konflik Karl Marx ini bisa kita lihat misalnya adalah konflik antara buruh dengan pemilik pabrik, di mana para buruh melakukan aksi demonstrasi menuntut adanya peningkatan kesejahteraan kepada para pemilik pabrik dengan harapan ketika nanti ada tuntutan dan demo itu ada proses kesejahteraan atau perubahan kesejahteraan. Meskipun tidak jarang dalam aksi demo itu diwarnai dengan kericuhan, konflik maupun persinggungan antara satu dengan yang lain. Teori perubahan sosial yang ketiga yaitu teori fungsionalis. Penganut teori ini memandang bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lain atau saling terkait antara satu dengan yang lain. Perubahan yang muncul di satu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. Perubahan sosial dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses mengacaukan ini akan berhenti pada saat perubahan sosial tersebut telah diintegrasikan atau telah diterima di dalam kebudayaan menjadi cara hidup baru di dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, teori ini beranggapan bahwa unsur kebudayaan baru itu yang memiliki fungsi atau bermanfaat bagi masyarakat akan diterima. Sebaliknya, unsur kebudayaan baru yang bersifat merusak atau disfungsional biasanya akan ditinggalkan atau ditolak. Salah satu tokoh yang mengemukakan tentang teori fungsionalis ini adalah William Cockburn. Contoh teori fungsional yang pernah terjadi di Indonesia misalnya adalah peristiwa lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 2 Mei 1998, di mana terjadi proses kerusuhan di sana, terjadi proses perubahan sosial yang sangat besar, yang sangat cepat, yang akhirnya mengganggu kestabilan, keamanan, ekonomi, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada waktu itu, sehingga lahirlah yang dikenal dengan namanya era reformasi. Teori terakhir yang mau kita bahas tentang perubahan sosial adalah teori siklus. Menurut P.B. Harton dan C.L. Hunt tahun 92 dalam bukunya Sosiologi, para penganut teori siklus ini melihat adanya sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk melakukan suatu perubahan sosial. Akan tetapi, mereka berpandangan bahwa proses perubahan masyarakat bukannya berakhir pada tahap terakhir yang sempurna. Akan tetapi, berlanjut pada tahap kepunahan dan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Untuk lebih jelas, kalian bisa lihat gambar atau bahkan di samping, ya, itu proses perubahan sosial melalui suatu tahap, yaitu dari primitif sampai modern, di mana proses perubahan sosial itu terjadi secara berputar. Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa perubahan sosial digambarkan dalam suatu siklus, ya, bagaikan roda yang berputar. Artinya, perputaran zaman merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Perubahan sosial menurut pola siklus sesuatu yang pernah terjadi dapat terjadi kembali. Contoh dari teori siklus ini misalnya adalah perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Seperti gaya hidup, teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial dapat terulang kembali. Misalnya kita melihat ya, pada era tahun 80-an, ya tahun 70-an itu sepeda motor, skuter atau Vespa itu booming. Sempat hilang, ditelan zaman, dan sekarang tahun 2000-an
booming kembali. Atau contoh yang lain, misalnya kita bisa melihat mode pakaian. Dulu celana tootbray itu sempat hits tahun 70-an dan sekarang mulai menggeliat lagi. Itu contoh dari perubahan sosial menurut pandangan teori siklus. Ya, teori siklus ini dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama misalnya kita lihat yaitu menurut pandangan dari Oswald Spengler. Spengler mengatakan bahwa setiap peradaban besar mengalami proses pertahapan dari mulai kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Salah satu buku yang sangat terkenal yang bercerita tentang teori siklus ini misalnya adalah bukunya, yaitu judulnya adalah The Decline of the West atau Keruntuhan dari Dunia Barat. Tokoh kedua yang menyampaikan pandangannya tentang teori siklus yaitu Petrin Sorokin, seorang sosiolog Rusia. Beliau berpandangan bahwa semua peradaban besar di dunia berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir atau berulang-ulang, yang meliputi yaitu kebudayaan ideasional, kemudian kebudayaan idealistis, dan kebudayaan sensasi. Ya, tokoh ketiga yang mengungkapkan pandangan tentang teori siklus adalah Arnold Toynbee. Ya, menurutnya bahwa peradaban besar di dunia itu berada dalam sebuah siklus, yaitu ada kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Ya, jadi tidak melulu harus selalu ke atas, tapi ada juga proses bertumbuh dan akhirnya mati atau punah. Menurutnya, peradaban besar muncul untuk menjawab tantangan tertentu, tetapi semuanya telah punah, kecuali peradaban barat yang dewasa ini juga telah beralih menuju tahap kepunahan. Artinya barat saja yang pada waktu itu sempat jaya akhirnya punah, akan menuju pada tahap kepunahan. Ya, seperti kita lihat sekarang di barat itu terjadi yang namanya rasisme, kemudian proses kemiskinan, kejahatan, terorisme. Di sini dimungkinkan bahwa sesuatu peradaban yang besar saja itu bisa mengalami kematian atau kepunahan. Contoh yang paling nyata misalnya adalah hilangnya atau runtuhnya kejayaan Uni Soviet. Tokoh terakhir yang mengungkapkan pandangannya tentang teori siklus adalah Ibnu Khaldun. Menurut Khaldun, teori siklus membangun asumsi bahwa perubahan di dunia ini berjalan melingkar, lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, menurun, dan mati. Bahwa di dunia ini tidak ada yang baru, yang ada adalah pengulangan-pengulangan. Sama dengan teori-teori siklus yang tadi sudah dibahas. Intinya bahwa sesuatu yang pernah terjadi dimungkinkan akan terjadi kembali atau hilang atau punah. Oke, itu saja yang mungkin Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu memahami tentang materi teori-teori perubahan sosial dan membantu kalian dalam belajar. Adapun jika ada sesuatu yang belum paham atau masih belum dimengerti, nanti bisa kita bahas di WA Group. Terima kasih, salam semangat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.